Saudaraku, dahulu ada seseorang yang berteriak-teriak di pinggir pantai. Apa yang dia kata? "Hai orang-orang, siapa yang mendengar suaraku saat ini? Dengarkan. Janganlah kalian berbuat zalim kepada orang lain." Orang-orang pun keheranan. Ada apa ini? Kok bicaranya seperti itu? Sehingga di antara mereka yang ada di pantai mendekati kepada orang tersebut dan bertanya, "Wahai Tuan, kenapa engkau berkata seperti itu? Apa yang terjadi sehingga engkau mengingatkan kami agar tidak berbuat zalim kepada orang lain?" Ya, kemudian orang itu pun bercerita, "Saya dulu itu adalah seorang penjaga keamanan di suatu daerah," artinya menjadi petinggi di daerah itu. Sehingga di suatu hari ia pun mendatangi pantai. Dia berjumpa dengan seorang nelayan yang baru datang memancing ikan. Lalu si penjaga keamanan ini pun meminta ikan kepada nelayan tersebut, namun tidak diberikan. Akhirnya si penjaga keamanan ini pun berniat untuk membelinya, tapi lagi-lagi si nelayan tersebut tidak memberikannya. Entah apakah ikan tersebut memang untuk dirinya dan keluarganya atau sudah dipesan orang lain. Falhasil, dia menunjukkan kekuatannya sebagai penjaga keamanan. Maka dipukullah kepala si nelayan tersebut dan mengambil ikannya secara paksa. Dan si nelayan ini tidak berani untuk membalasnya, karena dianya merasa orang kecil dan tidak punya kemampuan apapun. Akhirnya diambillah ikan itu dan dibawa pulang ke rumahnya. Singkat cerita, si penjaga keamanan ini pun setelah itu ditimpa penyakit yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Dia merasa sakit jari-jarinya, satu demi satu, 2, 3, sampai dan seterusnya. Dan akhirnya ia pun membengkak, kemudian bernanah dan penuh dengan ulat tangannya. Sehingga di suatu hari si penjaga keamanan ini duduk di bawah pohon yang sangat rindang dan tertidur di sana. Akhirnya ia pun bermimpi. Di dalam mimpinya diketahui bahwa penyebab penyakitnya itu dikarenakan zalimnya si penjaga ini kepada nelayan itu. Setelah ia terbangun, ianya langsung mencari rumah si nelayan tersebut. Berhari-hari ia mencari rumah si nelayan tersebut. Akhirnya ditemukan dan berkata, "I'taqni ya fulan, tolong bebaskan saya dari doamu itu." Kemudian si nelayan ini keheranan. "Kamu siapa? Sudah lupa, saking lamanya tidak bertemu. Saya yang pernah memukul kepalamu di pantai itu." Falhasil si nelayan ini melihat keadaannya yang sangat menjijikkan dan sangat mengerikan, dan ia pun merasakan bagaimana penderitaannya selama itu. Ia pun mengangkat kedua tangannya dan dia berdoa kepada Allah bahwa geramnya, marahnya, dendamnya si nelayan kepada orang yang menzaliminya sudah aku halalkan ya Rabb, dan aku sudah ridho kepadanya ya Rabb. Maka hari demi hari, minggu demi minggu, luka itu pun semakin mengering dan ulat-ulat itu tidak lagi menggerogoti tangan si penjaga keamanan tersebut. Sehingga pada akhirnya tangan si penjaga keamanan ini sembuh seperti sedia kala. Dan beberapa hari kemudian si nelayan ini dipanggil oleh si penjaga keamanan tersebut untuk datang ke rumahnya. Dan sesampainya di rumahnya, ianya diberikan hadiah yang begitu banyak. Sampai yang terakhir, ia pun bertanya kepada si nelayan tersebut, "Apa yang kau katakan setelah aku memukulmu dulu?" Katanya si penjaga keamanan ini. Maka si nelayan ini pun berkata, "Dalam perasaan yang sedih dan merasa terzalimi olehmu, aku berdoa kepada Allah, ya Allah, engkau berikan kekuatan kepada orang itu, sementara aku lemah, tidak punya kekuatan apapun, dan telah berlaku dengan kehendakmu, dengan kekuatannya laki-laki tersebut untuk berbuat zalim kepadaku, dan aku tidak dapat membalasnya karena aku ini lemah. Maka aku memohon kepada engkau ya Rabb, yang maha kuat, yang maha perkasa, untuk menghukum kepada orang yang sudah menzalimiku, yang telah menggunakan kekuasaannya, menggunakan kekuatannya, berbuat zalim kepada orang yang lemah." Maka terjadilah apa yang saya sampaikan tadi itu. Hancurnya tangan yang penuh dengan ulat yang disebabkan oleh karena tangannya telah memukul dan mengambil ikan yang bukan haknya. Maka Allah memberikan ganjaran kepada si penjaga keamanan ini. Wal'iyadu billah. Ini bahayanya ketika ada orang yang zalim terhadap orang lain. Ya,
mungkin di dunia aibnya sama Allah ditutupi. Ya, mungkin ianya selamat saat di dunia. Tapi ingat, ianya tidak akan mungkin terlepas di akhirat nanti dari siksaan yang pedih. Wal'iyadu billah. Wahakadha baginda Rasul telah mengingatkan kita. Beliau bersabda, wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati kamu daripada doa orang-orang yang terzalimi. Di hadis yang lain, hatta yang dizalimi itu adalah bukan orang yang Islam. Hatta yang dizalimi itu adalah orang yang fasik. Hatta orang itu yang dizalimi adalah orang yang fajir. Hatta orang yang dizalimi itu adalah orang yang ahli maksiat. Kalau dizalimi dan dia berdoa kepada Allah, doanya mustajab, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Widad Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.